Dan menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau di malam hari ini, kita akan mempelajari satu ayat. Tepatnya diambil dari surat urutan ke-9. Namanya surat At-Taubah ayat 24. Temanya tentang cabang-cabangnya rasa cinta. Cabang-cabangnya rasa cinta yang jumlah cabangnya ada 11. Ini contoh ayatnya, saya baca arti per kalimatnya. Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Intana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Kul katakanlah inkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun. Kalau berkata iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biamrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata yang bermaksud sebagai rasa cinta yang jumlahnya ada 11. Yang pertama, cinta kepada orang tua. Yang kedua, cinta kepada anak. Yang ketiga, cinta kepada saudara. Yang keempat, cinta kepada pasangan. Yang kelima, cinta kepada keluarga. Yang keenam, cinta kepada harta. Yang ketujuh, cinta kepada perniagaan atau pekerjaan. Yang kedelapan, cinta kepada rumah atau tempat tinggal. 8 rasa cinta ini oleh Allah jangan mengalahkan 3 cinta berikutnya. Jadi 9 cinta kepada Allah, 10 cinta kepada Rasulnya, 11 cinta kepada amalan jihad fi sabilillah. Berikutnya. Jadi ada 11 rasa cinta di Al-Quran dijelaskan secara terperinci. yakni abaukum, kul katakanlah inkana, jika adalah abaukum, bapak-bapak kalian, arti bahasnya orang tua kalian, wa benaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa syiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun dan harta yang iktaraftumuha yang kalian menumpuk-numpuknya mendapatkannya, wa tijaratun dan perniagaan atau perdagangan, taksyawna yang kalian merasa khawatir kalau kasada ada kerugiannya, wa masakinu dan tempat-tempat tinggal tardawna yang kalian menyukainya, itu jangan sampai ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allahi minallahi wa rasul dan rasulnya, wa jihadin fisabilillah dan jihad di jalannya. Ini yang warna merah, cinta yang jumlahnya ada 8, dan yang garis biru adalah 3 berikutnya. Ini Allahi, rasulihi, dan jihadin fisabilillah. Tadi berkalimatnya, kul katakanlah jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan ashiratukum saudara-saudara kalian dan pasangan-pasangan kalian atau kaum kalian, wa amwalun dan harta-harta yang telah kalian usahakan mengumpulkan atau menumpuk-numpuknya, wa tijaratun dan perniagaan yang kalian khawatir, taksyawna merasa khawatir atau takut kasada kerugiannya, wa masakinu dan tempat-tempat tinggal tardauna yang kalian menyukainya, itu ahabba lebih kalian cintai daripada dalam kurung cinta kepada Allah, dari Allah, dan dari Rasulnya, dan dari amalan jihad fisabilillah atau di jalannya.
Fatarabbasu maka tunggulah. Fatarabbasu maka tunggulah dalam huruf akibatnya. Maka tunggulah akibatnya hatta sehingga Allah mendatangkan biamrihi dengan keputusannya. Allah kamal fasik memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat kefasikan. Secara bahasa, fasik adalah berbuat salah secara terang-terangan. Karena di Al-Quran ada dua istilah. Ada namanya munafikun, ada namanya fasikun. Secara bahasa, munafikun, kemudian ada fasikun. Bedanya adalah kalau munafikun ini kalau dilihat dari tinjauan amalan kesalahannya, munafik adalah orang yang berbuat salahnya sembunyi-sembunyi. Misalnya pas puasa Ramadan, di depan orang, pura-pura tidak minum. Orang yang nggak ada, pas dia sendirian, maka dia minum. Itu namanya ketika berbuat minum, tidak ketahuan orang alias sembunyi-sembunyi. Kalau fasikun berbuat salahnya terang-terangan. Jadi pas Ramadan di depan orang terang-terangan minum. Itu namanya berbuat fasik. Ini secara prakteknya. Di ayat ini pakai fasikin. Kenapa? Karena barang siapa cinta kepada 8 hal tadi itu secara terang-terangan ternyata melebihi mengalahkan 3 berikutnya, maka namanya berbuat fasik. Jadi apa? Terang-terangan kepada Allah melampiaskan rasanya lebih kepada 8 daripada kepada yang 3 yang terakhir itu. Maka dinamakan fasik. Apa fasik? Terang-terangan berbuat dosanya. Dalam diagramnya adalah rasa cinta ada 11. Nomor 1 orang tua, nomor 2 kepada anak, nomor 3 saudara, nomor 4 cinta kepada pasangan, nomor 5 kepada keluarga, nomor 6 kepada harta, nomor 7 kepada perniagaan atau pekerjaan, nomor 8 cinta kepada tempat tinggal atau rumah. 8 cinta ini oleh Allah ahabba ilaikum min, dan sampai lebih kalian cintai bagi kalian daripada 9 cinta kepada Allah, 10 pada Rasulnya, dan 11 jihad di jalannya. Jadi 11 cabang rasa ini, 3 ini yang utama daripada 1 sampai dengan 8. Intinya adalah punya rasa cinta itu boleh, cinta kepada anak boleh, kepada saudara boleh, kepada 8 arah boleh, asalkan jangan ahabba. Ini isim tafdil, ahabba lebih kalian cintai. Jadi prosentasenya jangan sampai melebihi dari 3. Dari 3 ini. Jadi cinta boleh tapi jangan melebihi. Cinta kepada 8 arah boleh, jangan melebihi dari ke arah 9, 10, dan 11. Jangan melebihi. Ada contohnya, Allah tegur. Misalnya, contoh seorang nabi yang berlebihan, ya ini lebih. Ahabba. Berlebihan cinta kepada orang tuanya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana bukti? Ada di ayatnya. Karena begitu sangat cintanya Ibrahim seorang anak kepada bapaknya yang masih belum muslim itu, sampai-sampai Ibrahim menjanjikan kepada bapaknya bahwa nanti di akhirat Ibrahim akan memintakan ampun untuk bapaknya. Ini terbukti di sini. Ini salah satu ayat yang oleh Allah kita dilarang niru Ibrahim. Kenapa? Karena ini khusus Ibrahim saja, karena bersifat janji kepada bapaknya. Ini contoh salah satu amalan para nabi yang tidak boleh diteladani. Contoh di sini. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk bapaknya tidak lain atau melainkan hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Jadi ketika Ibrahim mengetahui bapaknya ternyata dugaan awal adalah beriman, ternyata nggak beriman, maka kedua terlanjur berjanji kepada bapaknya, maka Ibrahim tidak berani melanjutkan janji tersebut bapaknya. Ini contohnya. Jadi contoh seorang nabi berlebihan cinta kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada Tuhannya. 1 Ibrahim, Allah menegur.
Berikutnya contoh lagi, contoh seorang nabi yang berlebihan cinta kepada anaknya. Siapa? Ibrahim lagi. Ketika Ibrahim punya satu anak namanya Ismail, sangat cinta, berlebihan cintanya kepada Ismail itu. Maka teguran berupa Allah kasih mimpi. Mimpi Ibrahim menyembelih anaknya sebagai teguran. Teguran bahwa secara simbolis Ibrahim harus menyembelih rasa cinta kepada anaknya supaya tidak melebihi rasa cinta Ibrahim kepada Tuhannya. Jadi penyembelihan sebagai simbolis bahwa sebenarnya Ibrahim harus menyembelih, memutuskan, menyembelih rasa cinta pada anaknya supaya jangan berlebihan mengalahkan cinta Ibrahim kepada Tuhannya. Ini Allah tegur lewat mimpi. Contoh lagi seorang nabi yang berlebihan cintanya kepada anaknya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh sudah naik kapal bersama kaumnya, anaknya nggak mau naik, dan anaknya berteriak, minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan. Allah negur, ya Nuh, wahai Nuh, inau laisa min ahlika. Wahai Nuh, sungguhnya dia si Kan'an itu bukanlah termasuk keluargamu, yakni dalam kurung keluargamu yang akan dijanjikan Allah akan menyelamatkannya. Sungguhnya perbuatannya adalah tidak baik. Ini contoh. Jadi Nuh sebagai naluri seorang bapak cinta kepada anaknya. Ketika anaknya tidak mau ikut dengan bapaknya yang beriman atau naik kapal, malah kena pengaruh oleh ibunya atau istri Nuh, maka Nuh manggil-manggil anaknya dan minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan dari banjir air tersebut. Allah tegur bahwa waino laisa min ahlika. Memang secara nasab itu anak darah dagingmu, tapi karena tidak beriman maka bukan termasuk keluargamu yang Allah akan selamatkan. Ini contoh Allah negur Nabi Nuh supaya jangan berlebihan cinta kepada anaknya yang tidak beriman itu, tidak nurut kepada orang tua yang beriman tersebut. Contoh lagi seorang nabi yang berlebihan cinta kepada hartanya. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Apa teguran Allah? Berupa kasih penyakit. Penyakit kulit, sakit kulit selama 16 tahun. Kira-kira 16 tahun. Supaya hartanya habis untuk berobat. Supaya habis. Habis. Ini contohnya ketika Nabi Ayub merasa paling kaya di negeri itu, hanya merasa aja, padahal enggak tidak orang lain, hanya merasa saja. Merasa paling banyak hewan ternaknya ratusan, merasa paling banyak ternaknya ribuan dibanding orang lain. Nah, merasa saja itu tingkat seorang nabi tidak boleh. Merasa saja itu, memuji dirinya itu. Maka Allah tegur berupa dikasih penyakit supaya hartanya habis untuk berobat. Terbukti Ayub yang ternaknya ratusan hampir ribuan itu habis seluruhnya. Bahkan dia karena penyakitnya belasan tahun dikhawatirkan menurun pada yang lain, maka diusir dari perkampungannya, dikucilkan dari keluarganya. Ini teguran dari Allah karena Ayub sebelumnya merasa cintanya berlebihan kepada hartanya. Ini tegurannya. Nabi Ayub berlebihan cinta kepada hartanya. Jadi rasa cinta ada 11 pada orang tua, pada anak, saudara, pasangan, keluarga, harta, niaga atau pekerjaan, dan rumah. Nah, kedelapan arah ini boleh diamalkan oleh kita cinta, tapi yang penting jangan ahabba. Apa ahabba? Melebihi. Karena dalam isim tabdil, isim yang bermaksud lebih, dalam kajian paket 4, yakni berbunyi ahabbu aslinya. Ahabbu, lebih cinta atau sangat cinta. Ahabbu, lebih cinta. Ahabba ilaikum, lebih cinta pada kalian daripada cinta yang 3 berikutnya ini. Nah, sekarang saya buka contoh zaman Rasul Muhammad, juga ada kisahnya seseorang cinta pada Allah Rasul lebih dari yang lainnya. Ini saya ngutip kisah singkat zamannya Rasul. Berikutnya, ini di layar satu tampilan ini beberapa catatan tapi satu cerita. Yang pertama, saya mulai dari catatan paling pojok kiri atas. Ada seseorang yang dapat julukan namanya Sa'ad As-Salami. Sa'dun, bacanya Sa'ad.
Sa'ad As-Salmi atau As-Salami, negeri Salam. Negeri Sulam atau Salami, negeri. Negeri Sulami adalah negeri di daerah sekitar Afrika sana, di Afrika sana. Nama aslinya adalah Julaibib. Namanya Julaibib. Julaibib. Nama aslinya Julaibib, tapi dapat julukan Sa'ad As-Salmi. Nah, ini adalah mu'allaf. Masuk Islam sekitar masih 8 bulan zaman Rasul. Nah, ketika baru masuk Islam, dia maaf ini orangnya buruk rupa. Jadi maaf ya, mukanya jelek sekali, buruk rupa. Tapi semenjak 8 bulan dia jadi orang Islam, karena dia sudah waktunya usia menikah, pengen menikah. Ternyata dia itu seleranya tinggi. Pengen menikahi wanita, gadis-gadis cantik yang dimiliki para kepala suku. Itu ngekernya ke sana. Nah, karena selama sekitar dia jadi orang Islam itu nggak pernah diterima oleh calon-calon mertuanya, karena memang dalam mengutip ya orangnya buruk, sedangkan masuk Rasul nggak rela punya menantu seperti itu. Maka dia curhat datangi Rasul ke Madinah. Ini kisahnya. Nah, dia curhat atau ini bahasa ini ya. Nanti saya berikan catatan dalam kisahnya. Dia bilang, ya Rasul, saya pengen menikah. Yang saya pengen nikah adalah para wanita, anak-anak kepala suku. Yang cantik-cantik itu. Tapi kenapa saya kok ditolak? Apakah muka saya itu karena jelek? Padahal saya itu nggak pengen lahir dalam kondisi jelek. Nah, kalau Allah mentakdirkan rupa saya jelek, terus akibatnya saya ditolak kemana-mana, itu yang salah siapa? Yang salah sayanya, atau karena saya tadi seperti ini. Intinya adalah Julaibib itu merasa dalam tanda kutip ya tidak terima dengan kenyataan ditakdirkan rupanya buruk. Nah, akhirnya Rasul bilang bahwa coba datangi Amru bin Wahbin. Di pinggir Madinah ada namanya Amru bin Wahbin. Dia juga seorang mu'alaf, baru masuk Islam dia. Nah, dia kepala suku, punya anak cantik. Datangi dia. Bilang kepadanya bahwa engkau akan aku nikahkan dengan anaknya dia. Nah, jadi intinya Julaibib atau saat ini merasa ada memo atau rekomendasi Rasul, itu gitu kasarnya, untuk dinikahkan oleh anaknya Amru bin Wahbin. Maka Julaibib semangat mendatangi rumahnya Amru bin Wahbin, didatangi akhirnya. Intinya langsung to the point. Dia bilang seperti ini, saya datang ke sini disuruh Rasul, karena saya akan dinikahkan Rasul kepada anak Anda. Nah, karena Amru melihat Julaibib orangnya buruk, maka nggak terima. Nggak, saya nggak mau. Nggak mau. Ya. Nah, ketika Julaibib mendatangi Amru bin Wahbin di ruang tamu itu, percakapan antara dua orang ini didengar oleh anaknya Amru, si wanita itu. Didengar. Nah, setelah Julaibib ditolak oleh Amru dan balik ke tempat Rasul ke Madinah, ternyata di luar dugaan si anaknya Amru, si gadis itu, bilang kepada bapaknya bahwa bersedia dinikahi Julaibib. Bapaknya kaget akhirnya Amru. Ini bahasa nih, kamu lihat apanya? Dia kan orangnya buruk. Statusnya dulu mantan-mantan budak, dia buruk. Apa kata si wanita ini? Tadi aku dengar bahwa dia itu dinikahkan oleh Rasul untukku. Benar. Nah, sebagai rasa cintaku kepada Rasul, maka aku rela dinikahkan oleh Rasul untuk mendapatkan dia. Jadi aku nggak ngelihat rupa dia buruknya, tapi aku lihat Rasulnya. Karena ini perintah Rasul, maka aku bersedia ditunjuk oleh Rasul sebagai pasangan untuk Julaibib. Ini. Dah, akhirnya langsung Amru datangi Rasul. Intinya adalah terpaksa bersedia karena kemauan anaknya sendiri. Akhirnya apa? Karena dia kepala suku, maaf ya orang kaya, masang target maharnya, Rasul tanya, wahai Amru bin Wahbin, engkau minta maharnya berupa apa dari Julaibib? Dia bilang, ya Rasul, saya pengen maharnya berupa 600 darohim, 600 dirham. Ya, namanya kalau bahasa Arab namanya darohim. Saya minta 600 dirham maharnya. Rasul tanya, wahai Julaibib, apa kau
punya uang sebesar itu, ya Rasul, aku nggak punya apa-apa. Modalku hanya suka, tapi nggak punya harta untuk mas kawinnya. Rasul sarankan, kalau gitu silakan datangi 3 orang, minta Abu Bakar. Tapi Abu Bakar, itu kok dapat 200 dirham nanti. Datangi Utsman bin Affan, dapat 200 nanti. Datangi Abdurrahman bin Auf, dapat 200. Kenapa? Karena saran Rasul, 3 orang ini, zaman adalah ini salah satu dari 3 konglomerat Madinah. Kaya-kaya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Rasul bilang bahwa, coba datangi Abu Bakar, nanti kamu dapat pesangon 200 dirham. Datangi rumahnya Utsman, nanti kamu dapat pesangon nanti 2 dirham. Bilang dariku gitu maksudnya. Datangi Abdurrahman bin Auf, yang dapat pesangon, maka kumpulan 600. Nah, setelah Julaibib mendatangi 3 orang ini dan bilang bahwa disuruh Rasul bertamu ke diri, maka tentunya harus merapat benar. Jadi Rasul nggak minta berapa, tapi ternyata atas wata Allah masing-masing ngasih 200, totalnya 600. Setelah terkumpul 600 dirham, maka Julaibib punya harta banyak. Karena dulu nggak pernah terbayang punya sekian itu. Akhirnya apa? Dia tergiur akhirnya dengan hartanya itu. Tergiur. Nah, dia bimbang. Ini untuk dibelikan mas kawin dirham atau untuk apa ya? Bimbang dia. Nah, ketika dia pergi ke pasar untuk pergi perhiasan untuk calon istrinya itu, maka Ali bin Thalib naik kuda langsung ke pengumuman, Ar-Rohil. Apa Rohil? Rohil adalah ini suatu pertanda perintah untuk perang. Jadi Ar-Rohil. Ali bin Thalib beri uang kepada warga bahwa Rasul ngajak perang sekarang. Nah, ketika Julaibib ada di pasar dengan harta yang 600 dirham, pengen beli perhiasan untuk calon istrinya, ternyata di satu sisi dia dengar ada perintah Rasul untuk berperang, maka dia bimbang. Harta itu diapakan? Tetap untuk menikah atau untuk biaya perang. Maka dia langsung berbalik sikap, 6 dirham untuk peralatan perang. Dia beli baju perang, dia beli tombak, dia beli pedang, dia beli kuda dan sebagainya. Dia ingin turut serta dalam Rasul perang tersebut. Nah, ini intinya. Jadi Julaibib mendahulukan cinta kepada Rasul untuk ikut perang, ya, daripada mendahulukan pasangannya memberikan mas kawinnya. Nah, akhirnya setelah berangkat perang karena dia sendiri takut terluka, nggak terbiasa perang, maka dia pakai baju besi tertutup rapat. Hanya kelihatan mata saja. Jadi nggak ada yang bisa kenal, kecuali Rasul yang kenal. Jadi dalam pasukan yang banyak itu, satu-satunya orang yang kostum perangnya tertutupi rapat, hanya dia, Julaibib. Semuanya nggak tahu, dikira orang asing. Setelah perang selesai, dia meninggal. Dia mati. Nah, ketika mati, Rasul yang memangku dalam pangkuan Rasul matinya itu. Nah, ketika ada berita bahwa saat As-Salami meninggal, Rasul langsung ke medan perang, memangku jasad dia. Ketika Rasul melihat jasad dia sudah dipangku beliau itu, maka sedih, nangis. Setelah nangis, Rasul wajah beliau lihat ke atas, ternyata dia di langit kelihatan para bidadari, para malaikat berjubel-jubel turun ke bumi mereka. Turun ke bumi berebut untuk melayani si Julaibib tadi itu. Nah, ketika para bidadari diserahkan turun ke bumi, mereka berebutan menyentuh jasad Julaibib. Maaf ya, salah satu kostumnya bidadari tersingkap kelihatan pahanya. Maka Rasul ketika memangku jasad Julaibib yang direbut bidadari itu, Rasul melihat tersingkap kostum bidadarinya, Rasul menoleh, memalingkan wajah, nggak pengen ngelihat tersingkapnya itu. Nah, 3 perbuatan Rasul. Pertama adalah menangis ketika melihat jasanya Julaibib. Yang kedua, melihat ke langit tertawa tersenyum. Kenapa? Karena para malaikat para bidadari berjubel-jubel rebutan turun. Yang ketiga, Rasul menoleh memalingkan wajah, nggak ngelihat lagi karena di depan Rasul bidadari berjubel ngerebut jasad itu. Nah, dari terjadi kenapa? Akhirnya apa? Setelah terdengar berita meninggalnya sampai ke telinga calon istrinya adalah Dzatu Jamalin. Secara bahasa apa? Dzatu Jamalin, mempunyai wajah yang cantik. Dzatu Aklin, yakni cerdas.
cerdas ya. Jadi calon pasangannya Julaibib tidak jadi dinikahi karena calon suami sudah meninggal di medan perang. Nah, dari sini apa? Akhirnya si perempuan ini curhat kepada Rasul akhirnya. Ya, Rasul tanya, bagaimana engkau? Apa kau pengen aku nikah sama yang lainnya? Aku carikan calon yang lainnya? Apa jawaban si perempuan tadi itu? Ya Rasul, aku pengen meninggal dan pengen di surga bertemu dengan Julaibib. Aku nggak mau menikah di dunia. Aku pengen menikah nanti ketika di surga Julaibib. Maka sejak itulah si calon ini meninggal tidak menikah, sang meninggal. Karena Rasul sudah menawarkan apa perlu aku carikan calon lebih dari Julaibib? Tidak, Rasul cukup dengan Julaibib. Ini contohnya. Contohnya berarti apa? Kesimpulannya adalah si calon pasangannya rela dinikahi orang yang buruk rupa demi bukti cinta dia kepada Rasul. Ini satu. Yang kedua, si Julaibib lebih nuruti ikut perang daripada menikah, karena perang disuruh Rasul, maka dia lebih cinta kepada Rasul daripada ini dua perbandingan ya, daripada nuruti untuk menikah pertama kali dengan pasangan tersebut. Jadi di satu sisi Julaibib membuktikan cinta kepada Rasul daripada yang lainnya. Di sisi yang lain, calon istri Julaibib buktinya lebih cinta kepada Rasul, lebih apa? Rela dinikahkan kepada calon laki-laki yang buruk rupa demi cintanya kepada Rasul. Nah, jadi PR-nya adalah silakan dicari di kitab-kitab Sirah Nabawiyah atau di dalam beberapa hadis Rasul atau kitab manapun tentang kisah ini. Kisah saat As-Sulami atau Julaibib yang tidak jadi menikah karena meninggal sebelum menikah. Kisah ini ada hubungan dengan suatu ayat. Ini ayatnya. Jadi ketika adegan si Amru bin Wahab menolak bahwa anaknya dinikahi oleh Julaibib, maka Rasul membacakan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun an yulamul khiyaru min amrihi. Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak patut pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulullah menetapkan suatu ketetapan termasuk dalam pernikahan. Rasul menetapkan bahwa jodohnya Julaibib dengan anaknya Amru yang cantik itu. Tapi bapaknya Amru menolak, nggak rela kalau punya menantu yang buruk. Nah, langsung turunlah ayat ini sebagai asal peristiwanya. Nggak ada pilihan, nggak patut. Akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka itu. Barang siapa menolak pilihan Rasul, dianggap durhaka Allah dan Rasulnya. Mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ini contoh. Makanya alasan si wanita bilang bapaknya, bapakku, aku bersedia dinikahi Julaibib demi mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena jika pernikahanku itu permintaan Rasul, berarti Rasul ridho kepadaku. Jika diridhoi Rasul, otomatis Allah juga ridho kepada aku, rumah tanggaku. Maka sebagai bukti cinta kepada Allah Rasulnya, maka aku bersedia dijodohkan oleh Rasul dengan Julaibib. Ini contohnya. Jadi si wanita tadi atau dalam kasarnya mengamalkan atau meyakini dengan ayat tersebut, ayat ini, maka dalam akhir ceritanya si wanita meninggal tidak menikah karena bilang Rasul bahwa ingin menikah, ingin dipertemukan dengan Allah di surga dengan Julaibib yang memang sangat cinta kepadanya meski tidak terlampiaskan jadi menikah karena meninggal dalam perang. Ini kisah singkat tentang pengamalan At-Taubah ayat 24. yakni cinta yang jumlahnya 11 ternyata diperkirakan oleh dua orang tadi lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding kepada pasangannya masing-masing atau hartanya masing-masing. Dari tema singkat hari ini, barangkali sebelum saya kira tanyakan silakan untuk hari ini, tematik surat At-Taubah ayat 24. Jadi PR-nya adalah mencari referensi sumber dari kisah tersebut. Nanti grup masing-masing tampilkan kisah tentang namanya Sa'ad As-Sulami atau Sa'ad As-Salmi yang dijuluki Julaibib. Ini kisahnya menarik karena berhubungan dengan surat At-Taubah ayat 24. Itu dulu sementara hari ini. Nanti tanya jawabnya boleh dalam grup masing-masing tentang tema tadi.
Jadi oleh Allah di Al-Quran rasa cinta jumlahnya ada 11 macam. 8 dan 3. 8 kita amalkan boleh, tapi jangan melebihi yang jumlahnya 3. Allah, Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Jadi sementara ini terima kasih semuanya yang ada di sini ikut join ataupun ikutan dalam kajiannya. Pak Aris yang dari Surabaya, terima kasih hadir. Bu Emi dari Kiran Sidoarjo, terima kasih hadir. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Pak Deden dari Bekasi, Pak Kayon, terima kasih hadir. Pak Agus Laksono dari Jatiasi, terima kasih hadir juga. Pak Bobi Hamzah dari Jakarta, terima kasih hadir. Pak Taufik Hanafi, terima kasih hadir juga. Terima kasih. Ansarullah, Pak Jatiasi, terima kasih. Haris Priyatama dari Bintara, ya terima kasih juga hadir. Pak Parudin ini Kepala Suku Jatiasi, terima kasih hadir ya juga. Terima kasih hadir ya. Ansarullah juga terima kasih Pak An dan juga di sini Jatiasi. Kita jumpa lagi pada bulan berikutnya Rabu malam Kamis dalam kajian Ulumul Quran. Dulu sementara kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.